Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hubungan antara kondisi udara lingkungan yang kurang baik terhadap organ pernapasan. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus mengetahui tentang apa itu polusi udara, jenis-jenis polusi udara, sumber polusi udara, dan dampaknya ke kesehatan tubuh kita, terutama terhadap organ pernapasan kita. Dilansir dari National Geographic, pencemaran udara atau polusi udara adalah campuran antara partikel dan gas yang dapat mencapai konsentrasi berbahaya baik di dalam maupun di luar ruangan. Polutan penyebab polusi udara antara lain asap, jelaga, metana, karbon dioksida, jamur, serbuk sari, dan lain sebagainya. Dikutip dari National Resource Defense Council, polusi udara mengacu kepada pelepasan polutan ke udara yang dapat merusak kesehatan manusia dan planet secara keseluruhan. Polusi udara dapat terjadi akibat perbuatan manusia dan secara alami. Polutan berupa bahan kimia atau senyawa di udara yang tidak terjadi secara alami dapat menurunkan kualitas udara dan berbahaya bagi makhluk hidup di atmosfer. Berdasarkan sumbernya, pencemaran udara dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari aktivitas manusia, dan yang kedua, sumber alami. Contoh sumber dari aktivitas manusia antara lain adalah kendaraan transportasi, asap pabrik, industri, pembangkit listrik, asap rokok, dan lainnya. Nah, kalau contoh sumber dari alami ini adalah gunung berapi, proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen, rawa-rawa, gas mentana, dan kotoran hewan. Sekarang saya ingin menjelaskan jenis-jenis polusi udara yang berbahaya dan dampaknya bagi kesehatan kita. Yang pertama ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 muncul dari proses pembakaran seperti pemanasan, pembangkit listrik, mesin kendaraan, dan kapal. Terpapar NO2 secara terus-menerus dapat meningkatkan gejala bronkitis pada anak-anak penderita asma. NO2 juga dapat mengurangi fungsi paru-paru. Yang kedua ada unsur-unsur partikel. Komponen partikel di udara terdiri atas sulfat, amonia, nitrat, natrium klorida, dan debu mineral. Jika terpapar oleh kombinasi unsur-unsur tersebut secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, serta pernapasan seperti kanker paru-paru. Yang ketiga ada sulfur dioksida. Sulfur dioksida atau SO2 dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan sehingga memicu gejala batuk-batuk berdahak. Menghirup unsur ini juga meningkatkan risiko seseorang terserang infeksi pada saluran pernapasan dan memperparah kondisi asma serta bronkitis. Sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran batu bara dan bensin. Yang keempat adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah salah satu gas beracun penyebab pencemaran udara. Pembakaran dari gas, minyak, petrol, serta bahan padat atau kayu merupakan beberapa sumber penghasil gas karbon monoksida. Karbon monoksida dikatakan gas berbahaya karena mencegah oksigen berikatan dengan hemoglobin di dalam sel darah merah. Karbon monoksida lah yang akan berikatan langsung dengan hemoglobin. Akibatnya, pasokan oksigen ke jantung akan menurun sehingga mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen. Contoh dampak dan pengaruh polusi udara pada kesehatan antara lain 1. Polusi udara dari asap pabrik dan kendaraan yang mengandung unsur karsinogenik dapat meningkatkan risiko anemia serta mengganggu kerja saraf dan otak. 2. Merokok atau menghirup asap rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dengan merusak sel yang melapisi dalam paru-paru. Ketika menghirup asap rokok, asap ini penuh dengan zat penyebab kanker atau karsinogen yang menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Zat karsinogen ini misalnya adalah tar. 3. Peneliti dari Universitas Leicester, Inggris menemukan dampak lain dari paparan partikel polusi udara terhadap fungsi paru-paru. Jika tubuh Anda terpapar tingkat polutan tinggi, fungsi paru-paru Anda mengalami penurunan fungsi yang setara dengan kurang lebih 1 tahun penuaan. 4. PPOK merupakan penyakit paru-paru lainnya akibat pencemaran udara. PPOK merupakan penyakit permanen atau tidak dapat disembuhkan. PPOK terjadi saat paru-paru meradang, rusak, mengalami penyempitan akibat polutan dari asap knalpot dan gas buang pabrik. Dan masih banyak lagi dampak pencemaran udara bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan dan imun tubuh kita. Cara menjaga kesehatan dan menghindari polusi udara antara lain 1. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. 2. Meminimalkan aktivitas di luar ruangan dan menghindari kontak fisik dengan asap. 3. Menggunakan air purifier. 4. Meletakkan tanaman di dalam ruangan. 5. Mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. 6.
Berolahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 7. Mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Dan masih banyak lagi cara untuk menghindari dan menjaga kesehatan dari polusi udara. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pembuatan video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.